kami kehilangan banyak hal gitu, kayak semacam kertas tuh pada terbang, pada kehujanan, bahkan punya aku juga sampai kejatuhan. Tantangan banget tuh Iya, ya. itu. Iya. Kejatuhan tai burung gitu. Perasaannya gimana Pak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Semandra Official, ruang cerita inspiratif dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Galuh. Bersama aku, Kesha Fauzia, sebagai host yang bakal nemenin kalian pada episode kali ini. Dan juga, hari ini kita kedatangan tamu spesial loh, yaitu dari ekstrakurikuler Pramuka Garuda. Boleh kenalin dong dirinya kakak-kakak sekalian? Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ririn Fadilah dari kelas 12 Merdeka 4. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Felicia Putri Sumahadi dari kelas 12 Merdeka 5. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsa Nubila dari kelas 12 Merdeka 4. Oke, Kak Ririn, Kak Felis, sama Kak Caca gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Di tengah cuaca yang ya cukup ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya. Jadi, apa sih yang membuat kakak-kakak di sini tuh tertarik gitu untuk bergabung ke Pramuka sejak awal? Dari siapa dulu? Dari siapa dulu boleh? Dari aku dulu mungkin ya. Ya, boleh. Alasan aku tertarik masuk ke Pramuka itu tentunya karena aku udah punya basic dari pas aku siaga dari SD. Jadi karena itulah aku mau melanjutkan pengalaman aku dan juga pengetahuannya biar lebih dalam lagi. Dan juga ingin menambah teman-teman baru. Dari teman baru. Kalau Kak Felis gimana? Oke, izin menjawab. Untuk alasan saya masuk ke Pramuka itu karena saya anaknya suka berorganisasi dan suka bersosialisasi dengan orang baru. Dan suka dengan lingkungan baru juga. Teman baru ya. Kalau Kak Ririn? Kalau saya mungkin dari awal kelas 10 saya tuh belum ada niatan untuk gabung ke organisasi manapun. Cuman karena mikir-mikir lagi gitu kan, kalau tidak bergabung di organisasi, nanti pengalaman pas SMA-nya apa aja gitu. Jadi karena dari dulu, dari siaga penggalang saya suka Pramuka, jadi sekarang juga memutuskan untuk join Pramuka lagi. Berarti emang kakak-kakak di situ emang suka Pramuka gitu ya? Iya, suka. Terus gimana sih latar belakang singkat perjalanan kakak-kakak di sini dalam dunia Pramuka gitu? Boleh dijelasin gitu? Mengenai di Pramuka ini ya Kak? Ya. Mungkin saya akan menjelaskan di SM aja ya, atau di penegak aja. Dari awal kita melaksanakan atau ikut kegiatan pecapai ya, pelantikan calon penegak. Lalu setelah itu baru memutuskan untuk join Eskul Pramuka. Jadi kita dilantik menjadi Bantara dan Laksana, dan itu pun perjuangannya lumayan lumayan berat gitu. Soalnya kan untuk pelantikan tuh nggak mudah, apalagi kita harus mengisi syarat kecakapan umum, kecakapan khusus, dan lain sebagainya. Tapi seru kan? Tapi seru. Capek juga. Capek pasti. Iya. Terus kalau ini apa sih tantangan terbesar kakak-kakak di sini selama proses menjadi Pramuka Garuda? Pasti ada tantangannya gitu masing-masing kan ya? Ada pasti. Mungkin dari tantangannya itu pas lagi mau verifikasi. Di saat kita harus mengumpulkan portofolio, di situ kami kehilangan banyak hal gitu, kayak semacam kertas tuh pada terbang, pada kehujanan, bahkan punya aku juga sampai kejatuhan. Tantangan banget tuh ya? Iya. Kejatuhan tai burung gitu. Perasaannya gimana Pak? Gitu. Sedih banget. Sedih ada, terus nangis juga ada. Karena itu perjuangan sampai ya nangis-nangis gitu. Betul. Nangis. Sama semua kayak gitu tantangannya. Sama. Jadi kita tuh punya tantangan tersendiri gitu loh Kak. Iya. Iya. Ya cukup lah. Kalau misal ini pasti kan dari masing-masing kakak di situ punya dukungan gitu lah. Dukungan dari siapa aja nih yang berpengaruh banget dalam perjalanan kakak-kakak di sini? Ya pasti yang pertama kita selalu percaya adanya Tuhan gitu. Jadi itu dukungan yang paling utama. Terus yang kedua dari orang tua, dan juga dari kita sendiri, dari diri sendiri dan teman-teman yang saling menguatkan gitu. Berarti kekeluargaannya tuh benar-benar erat banget ya? Iya. Nah, kan tadi kakak-kakak di situ pernah
punya tantangan masing-masing kan sampai nangis gitu. Dan kakak-kakak di sini tuh pernah ngerasa pengen nyerah gak sih gitu? Kalau misal iya pernah gitu, pernah pengen nyerah. Apa yang bikin kakak-kakak di sini pengen bertahan? Yang ingin bertahan rasanya itu karena pertama kalau kita punya keinginan, kita gak mungkin berhenti di tengah jalan. Jadi kita tuh harus bisa mewujudkan dan jangan mengecewakan diri sendiri gitu loh. Jadi harus diwujudkan. Ada kayak karena udah mulai gitu, kita harus mengingat apa yang membuat kita pengen memulai gitu. Betul. Oke. Jadi terus apa ya? Nilai atau pelajaran hidup apa sih yang kakak dapetin selama ikut pramuka nih, selama menjadi anggota pramuka gitu? Oke. Jadi nilai yang saya dapatkan selama jadi anggota pramuka ini tentunya banyak. Tapi yang paling saya ingat itu adalah jangan menyerah. Karena apalagi yang kita ingat waktu saya dan teman-teman saya mau menjadi pramuka Garuda, itu kan tantangannya pasti gak mudah ya. Jadi di satu sisi itu kita saling menguatkan dan juga kita paham bahwasanya kita sebagai manusia itu selalu diberi kesempatan dan kita tidak boleh menyerah. Pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, dimana emang dalam hidup tuh kita gak boleh menyerah ya kak ya. Iya betul. Iya. Dan selama proses pramuka Garuda pun kita banyaknya dapat pelajaran hidup gitu loh. Betul. Pelajaran hidup. Iya. Benar-benar berharga gitu. Benar-benar berharga. Berharga dan berat. Terus ini ada nggak sih kegiatan sosial atau pengabdian masyarakat yang kakak lakuin setelah mendapat predikat pramuka Garuda? Mungkin untuk setelah mendapat predikat pramuka Garuda belum ada ya Kak, tapi sebelumnya kita selalu aktif mengikuti kegiatan sosial. Contohnya saja ada gerakan bersih-bersih hari Jumat. Itu kita selalu ikuti. Terus juga pernah ada apalagi ya? Waktu itu ada kegiatan semacam Saka Bakti Husada, dan di situ tuh kita tuh berpartisipasi kayak di sebuah posyandu gitu ya Kak, untuk mendampingi Kegiatan bidan-bidannya atau anak kesehatannya gitu. Ya kak, aku punya pertanyaan sih kak ini. Pengalaman apa sih yang menurut kakak paling berharga selama kakak-kakak di sini ikut kegiatan pramuka? Coba boleh masing-masing gitu. Salsa. Gimana kamu tadi? Pengalaman yang paling berharga gitu kak? Pengalaman paling berharga di semua kegiatan pramuka. Iya boleh. Ya sebenarnya banyak pengalaman berharga. Cuma yang paling berharga itu ya ketika kita proses untuk mendapatkan pramuka Garuda ini. Gitu. Kalau Kak Feli sendiri? yang pertama itu tentunya menjadi pramuka Garuda, dan ada di satu kegiatan itu namanya Raimuna Cabang. Nah, di situ saya dan teman-teman saya itu bertemu banyak sekali kakak-kakak dari luar Pangkalan. Nah, kayak dari Pangkalan Majalengka, dari Sukahaji. Nah, di situ kita yang tadinya tuh ya belum kenal, jadinya kenalan, jadi tambah banyak gitu. Jadi tambah relasi gitu Kak? Iya, betul. Relasi. Terus juga dapat ilmu baru. Nah, kan kalau misalkan di sekolah itu tidak diajarkan ilmu menaksir dan membidik. Nah, di situ tuh saya dapat ilmu dari situ, dapat ilmu baru juga. Keren ya Kak ya. Kalau Kak Caca gimana? Gak jauh berbeda sama mereka, yaitu dari kegiatan di Pramuka Garuda. Tapi ada satu hal lagi yang bikin aku jadi kayak teringat-ingat dengan Pramuka tuh, yaitu pada saat kegiatan Jojo kemarin, Jota Joti. Jojo tuh apa Kak? Jambore on the air dan juga Jambore on the internet. Boleh diceritain Kak gimana aja? Itu ceritanya tuh bener-bener seru banget, karena di samping kita mendapat teman baru, saya juga bisa ketemu teman lama saya dari SD, SMP gitu. Bisa reunian lah. Kalau biasanya mah sama temen gitu, teman lama. Sepramuka juga. Iya, teman pramuka juga. Aku juga ada pertanyaan lagi Kak, tapi ini tuh tentang sandi gitu. Soalnya aku suka penasaran banget sih sama sandi-sandi gitu ya. Menurut kakak-kakak di sini ya, di antara banyaknya sandi gitu loh Kak, sandi yang paling gampang sama yang paling susah itu sandi apa? Oke, dari saya dulu ya. Menurut saya sandi yang paling mudah itu Sandi AN sama Sandi AZ.
Ain sama Ain. Kalau yang paling susah itu mungkin di sandi rumput kali ya. Kenapa tuh Kak? Soalnya harus diterjemahin dulu gitu. Jadi kalau sandi itu biasanya dipakai pas keadaan genting gitu ya? Iya, pas kita mau kayak semacam ngirim kode biar nggak ketahuan sama orang lain gitu loh Kak. Terus ini ya, aku ada pertanyaan lagi nih tentang tadi tentang sandi ya. Iya. Terus di pramuka juga kan ada itu semapur atau pioneering kan. Iya. Nah menurut kakak tuh yang paling disenangi nih sama kakak-kakak di sini, ketika kakak-kakak bukan main sih, ketika kakak-kakak semapur atau pioneering itu apa? Bikin bikin tiang bendera sama apa sih yang kaki tiga sama yang Garuda juga. Ya, tapi fun fact ya Kak, sebenarnya kalau pioneering itu berbentuknya bangunan ya. Bangunan. Kalau yang kayak tiang bendera kayak gitu, itu ada lagi nama lainnya gitu. Apa nama lainnya? Gue tahu. Nama Flag lainnya apa ya gitu? gimana ya? Flag apa gitu katanya. Iya, katanya masih dalam bahasa Inggris kan. Kalau semapur juga apa yang paling disenangin pas main semapur gitu? Mungkin dari semapur kita bisa tebak-tebakan kata gitu. Misalnya kita bikin kalimat apa gitu. Misalnya nama kita sendiri, terus orang lain menebaknya gitu. Itu seru sih. Bisa buat ini juga ya, waktu demo juga pakai semapur Iya, ya. itu keren. digabungin sama dance juga, sama dance. Ya, terus kemarin kan ada pecapa juga tuh. Perasaan kakak-kakak di sini pas ikut pecapa itu gimana? Jadi panitianya deh, jadi panitia pecapa. Untuk jadi panitia pecapa itu pastinya sangat seru. Seru, ada serunya, ada capeknya, tapi kebanyakan serunya. Karena kita bisa membimbing adik-adik gitu loh. Terus juga kan bareng-bareng sama teman-teman ngelakuinnya juga. Jadi ya, seru. Kan itu juga kerjasama sama TNI ya, itu gimana perasaannya? Galak-galak gimana? Enggak terlalu sih. Tapi ya membuat kita jadi tegas sama ke anak-anaknya juga, jadi tegas dan disiplin juga. Jadi seru banget ya Kak, pramuka itu. Kayak seru itulah. Tapi kalau dari sudut pandang kita nih yang nggak ikut pramuka, kadang kan ngelihat pramuka kegiatannya itu kan berat-berat, capek banget. Itu emang secapek itu atau gimana Kak? Cuman penglihatan kita doang. Memang kalau dirasain memang capek. Cuma rasa capek itu bisa kita halangi dengan kebersamaannya, kekeluargaannya, keberhasilannya juga. Jadi ada hal yang memuaskan di balik capek itu. Ada apa ya, kepuasan sendiri ya, sendiri gitu. Ya oke, ini udah paling akhir banget tadi ya pertanyaannya Kak. Mungkin sekarang kita bisa coba main game karena kita ada game atau challenge dulu nih. Jadi nanti gamenya itu mungkin salah satu, boleh ya kakak-kakak di sini sebutin dua huruf acak buat huruf pertama sama huruf akhir. Nanti dari dua huruf tadi boleh disebutin kata apa yang bisa dibuat dari dua huruf tadi. Oke. Boleh. Mungkin bisa dimulai dari sekarang. Jadi siapa dulu? Sama Kayak misal sama kamu dulu ya. Aku dulu. Oke. Aku dulu ya. PM Pasar malam. Ya. Oh, bisa. Bisa. lagi. J. Kak. Jeruk. Oke, Kak Felis lagi ya dapat skornya. R. M. Apa ya? Apa coba? Aku ketemu. Apa? Jawab. Aku bisa ngejawab. Bisa. Runyam. Bisa kan? Boleh. Iya, runyam. Bisa. Kak Caca dapat 1 poin. Aku mau kamu. Kak. S. Kasus. Oke, Kak Caca. Kali ini kok belum? Aduh. Oke, kita coba lagi ya. Kak. Otak. Oke, dapat. Oke.
J. H. Jerapah. Oke. Kayaknya dia mah udah itu deh, udah nebak duluan. Iya. Lanjut? Iya lanjut. Boleh, sampai 5 poin ya. Oke. KPS Wow. 3, Kacaca 2, Kredin 1. Berapa lagi nih? KPS 2 lagi. Oh, 2 lagi. M. K. Apa sih? Minyak. Oke, boleh. Kacaca boleh. Boleh, boleh. Bisa dikali juga. Boleh langsung. Lanjut. D. M. Dendam. Oke. Oke, Kacaca lagi. Udah 4 nih, Kacaca nih. 1 lagi belum. N. P. Apa ya? NP. Notif. Iya. Oke. Bukannya F nanti apa tuh P? F itu. Itu itu B. Ini salah. Oke, ulang. Oh, aku Bisa diulang. aku mau jawab. Apa? Nolep. Oke. Boleh. Bukan itu juga pakai F ya? Enggak, Oh, enggak. P. mungkin. Nolep kan? Ya, pakai P. Kalau pakai bahasa itu. Udah, ya lanjut. Bahasa Indonesia aja. Ya, Kak. Oh, kita. Ya. Ya, K. S. kasus. Kasus. Ya, tadi udah. Aku bisa diulang ya. Jangan dong. N. G. Nanggung. Oke, Kak Caca udah 5 poin. Si Kak Caca menang. Yang menang dapat apa? Dapat hikmahnya. Dapet hikmah. Ya oke. Mungkin cukup sekian ya podcast kita hari ini. Kita akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.